Selamat siang dan selamat datang. Kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar. Smart Campus Merging Reliability and Security. Sesaat lagi live event akan segera dimulai. Stay tuned. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Ya, halo. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Lintasarta telah hadir dalam melayani pelanggan dari berbagai segmen industri selama kurang lebih 32 tahun. Lintasarta telah bertransformasi dari perusahaan data communication menjadi total ICT solution yang memberikan solusi secara end-to-end. Perkenalkan, saya Dewi Alianisi yang akan mengawal webinar pada siang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita akan membahas beberapa hal menarik seputar dunia pendidikan, khususnya universitas, di mana institusi pendidikan dalam negeri dalam menghadapi persaingan global yang semakin masif dalam smart city, dalam smart campus maksud saya, merging reliability and security. Untuk hal ini sudah hadir para narasumber kita. Yang pertama ada Insinyur Budi Raharjo, MSc PhD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Kemudian selanjutnya ada Bapak Stephen Leika dari F5 Network. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Stephen. Selamat siang. Oke, selanjutnya mungkin ada Bapak Arief Latus Suseno dari Lintasarta. Selamat siang, Pak Arief. Selamat siang, Mbak Dewi, Pak Stephen, dan dosen saya 15 tahun yang lalu, Pak Budi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu background dari Bapak Budi Raharjo. Beliau merupakan teacher, lecturer, entrepreneur, writer expert in IT security, dan seorang musician.
Beliau juga lulusan Sarjana Teknik Elektro ITB tahun 1986 dan melanjutkan S2 dan S3-nya di University of Manitoba, Kanada. Beliau merupakan dosen Teknologi Informasi Security sejak September 1997 hingga sampai saat ini. Beliau juga merupakan founder dari PT Riset Kecerdasan Buatan. Beliau juga merupakan founder dari PT Indocis dan tergabung dalam Indonesia Computer Emergency Response Team. Nah, untuk Bapak Stephen Laiken sendiri, beliau merupakan lulusan Universitas Bina Nusantara, mengawali karirnya di Exclusive Network sebagai Product Manager pada tahun 2013 hingga 2017. Kemudian berlanjut menjadi Business Manager di Exclusive Network pada tahun 2017 hingga 2019, hingga saat ini beliau dipercaya sebagai FF Territory Manager dari tahun 2019. Kemudian untuk Bapak Arief Ratu Suseno sendiri, beliau mengawali karirnya di Nintasarta sejak Agustus 2015 hingga Agustus 2018, menjadi Product Sales Specialist untuk Cloud dan Smart City. Kemudian karirnya berlanjut menjadi Business Development VP Lintasarta pada tahun 2018 hingga 2019. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Business Development VP yang terfokus dalam Government Industry Solution. Selama sesi webinar saat ini, jika ada pertanyaan kepada para narasumber, dipersilakan untuk mengisi via kolom chat yang ada di para peserta webinar kali ini, dan saat sesi tanya jawab akan kami bacakan untuk dijawab oleh para narasumber kita. Baik, efek domino dari pandemi COVID-19 langsung terasa dampaknya pada dunia pendidikan, khususnya dalam pola belajar mengajar, di mana pola belajar mengajar ini biasa kita lakukan secara langsung, atau biasa kita kenal dengan istilah offline, ternyata dapat menjadi pusat penyebaran virus COVID-19. Tentunya, adaptasi teknologi menjadi bagian atau langkah awal dalam institusi pendidikan untuk menyongsong era baru setelah pandemi COVID-19 ini. Menurut artikel yang kami kutip dari laman online Harvard Magazine, terjadi kenaikan hingga 13% pada pendaftaran online di Harvard University hingga kurang lebih 10.800 calon mahasiswa yang mendaftar, dan calon mahasiswa yang mendaftar ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Hal ini karena adanya akses internet mudah yang semakin lebih cepat, lebih mudah, dan ini juga menjadi peluang bagi calon mahasiswa di Indonesia untuk dapat melirik institusi pendidikan kelas dunia seperti Harvard University, di mana fasilitasnya mungkin sama dengan ditawarkan institusi pendidikan dalam negeri, tapi mendapatkan kurikulum kelas dunia. Oleh karena itu, terkait hal ini mungkin saya bisa bertanya terlebih dahulu ke Bapak Arief Ratu. Menurut Bapak Arief Ratu sendiri, Pak, pendidikan di masa depan akan seperti apa sih Pak perkiraannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau kita berbicara tentang transformasi teknologi ya di dunia pendidikan, memang dalam beberapa tahun terakhir ini terasa tidak begitu signifikan ya perubahannya. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi bahwa dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, itu menyebabkan akselerasi transformasi digital, bahkan bisa mencapai 5-10 tahun ke depan. Jadi saat ini kita merasakan teknologi yang mungkin baru bisa kita lakukan 5-10 tahun yang akan datang kalau tidak terjadi pandemi COVID-19 gitu ya. Kampus dipaksa untuk melakukan perubahan signifikan ya dari kegiatan belajar mengajar yang tadi sifatnya offline menjadi online gitu ya, dengan bantuan ya tentunya dengan infrastruktur dan juga network yang bagus gitu. Namun hal ini ternyata sudah diprediksi ya di sebuah paper waktu itu saya baca di tahun 2015 bahwa menyebutkan ke depan kampus ini sudah tidak lagi seperti yang kita bayangkan saat ini ya, yang saat ini terjadi gitu. Kita saat ini beranggapan bahwa yang namanya ITB itu ada di Bandung, itu ITS ada di Surabaya, kemudian UGM ada di Yogyakarta ataupun mungkin universitas-universitas dari luar negeri. Kedepannya dengan adanya transformasi digital ini, semua serba digital, itu akan berubah menjadi kampus yang tidak terbatas pada ruang dan jarak. Dalam artian bahwa ketika kita mau menjadi mahasiswa di Oxford, kita nggak perlu lagi ke Inggris gitu ya. Itu bisa langsung kita daftar di manapun kita berada selama kita memiliki koneksi internet. Lalu ketika kita berbicara dengan kapasitas mahasiswa gitu ya, saat ini kita punya limitasi. Ketika satu kelas itu biasanya berkisar antara 40 mungkin sampai 100 orang ya, tergantung dengan kapasitas ruangan. Namun dengan adanya kemajuan teknologi ini sudah menjadi sesuatu yang obsolete ya, sehingga
ini tentu menjadi suatu ancaman dalam tanda kutip bagi kampus-kampus yang memang tidak bertransformasi nantinya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dengan adanya semua serba digital, mahasiswa itu sudah tidak perlu lagi menggunakan paper, semuanya sudah serba melalui gadget gitu ya. Bahkan mahasiswa sudah bisa langsung melihat dulu materi yang akan diajarkan oleh dosen sebelum memulai pelajaran, dan kemudian juga bisa menyetel ulang apa yang diajarkan oleh dosen di pelajaran sebelumnya gitu. Nah, hal ini juga kemudian berkembang ditangkap juga oleh mahasiswa-mahasiswa terhadap perubahan transformasi ini, yaitu ketika mahasiswa sudah mulai melirik yang namanya kompetensi dibandingkan dengan akreditasi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dunia kerja saat ini memang agak berbeda ya, lebih banyak melihat bagaimana kompetensi seseorang gitu. Dan ini sudah mulai, trennya sudah mulai naik ya, sehingga ini ditangkap oleh beberapa kampus ya, misalkan saja seperti Harvard dan MIT yang membuat EDX, yaitu online learning ya, massive online learning. Mereka bisa membuat seperti ini dengan berbasiskan kompetensi. Nah, bahkan yang lebih luar biasa lagi ya, saat ini adalah tercipta adanya namanya Google Career Certificate. Nah, Google Career Certificate ini bahkan membuat kurikulum singkat ya, mungkin sekitar 6 sampai 12 bulan untuk para mahasiswa ini bisa mendapatkan kompetensi tertentu, misalkan produk design atau user experience dan lain-lain yang memang dibutuhkan di pekerjaan gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa gitu ya? Kalau kita melihat Pak Menteri Pak Nadiem itu sudah mulai membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana. Kita mungkin mengenal dengan namanya kebijakan BMKM ya, Bebas Merdeka, Kampus Merdeka gitu. Dan ini merupakan suatu langkah bagus bagaimana mahasiswa itu bisa memilih pelajaran apa yang mereka sukai gitu ya, atau yang mereka butuhkan nanti di masa kerja yang memang sesuai dengan passion-nya. Kira-kira seperti itu ya Mbak Dewi. Baik, terima kasih penjelasan. Mungkin kita bisa di-share juga di sini Pak Latu. Seberapa peran aktifnya sih teknologi dalam membantu kampus atau institusi pendidikan di masa depan ini? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang kalau kita berdasarkan diskusi yang pertama ya, memang teknologi menjadi sangat vital bagaimana bisa mengenable future kampus ini gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang gitu ya, sebelum disiapkan yang menjadi sebuah future kampus, sebuah kampus itu memang memerlukan adanya master planning gitu ya. Bagaimana mereka bisa membuat roadmap 5 sampai 10 tahun ke depan dia akan mau seperti apa. Kemudian juga melihat gap-nya dengan tren ke depannya seperti apa, sehingga nanti implementasinya juga bisa sesuai dengan apa yang mereka punya saat ini gitu ya. Jadi assessment dibandingkan dengan tren ke depan gitu. Kemudian kita akan berbicara mengenai infrastruktur. Disinilah peran penting bagaimana sebuah kampus itu bisa menjadi smart kampus atau nanti bisa menjadi kampus yang bisa melayani feature kampus tadi gitu ya. Di infrastruktur ini memang yang paling wajib adalah di sisi network ya. Bagaimana saat ini aja terlihat dengan tanpa adanya network gitu ya, kampus menjadi kesulitan ketika harus kuliah online gitu ya. Sehingga network ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian mulai naik ke atasnya adalah dari sisi data center atau mungkin server and storage gitu ya, atau bisa juga menggunakan yang lebih murah ya, menggunakan cloud dan lain-lain gitu. Sehingga memang teknologi ini sebisa mungkin dirancang dulu di dalam master plan sehingga tahu ke depannya akan seperti apa. Begitu Mbak Dewi. Baik, terima kasih infonya Pak Latu. Mungkin saya sekarang bisa beralih ke Pak Budi. Pak Budi nih dari sisi expertise institusi pendidikan, mungkin bisa disampaikan nggak sih Pak, perlu nggak sih Pak agar kita lebih aware terkait security, baik dari jaringannya, sistemnya, SOP-nya? Baik, jadi sebetulnya kan kalau kita bicara security itu ada sesuatu yang ingin kita lindungi gitu ya. Nah, berarti yang kita lindungi itu adalah sebuah aset. Nah, permasalahannya adalah kampus itu punya aset enggak ya? Punya
aset nggak? Kalau nggak ada, ya udah memang nggak ada asetnya. Tapi masa nggak ada asetnya sih ya? Yang pertama, yang pasti itu data mahasiswa. Kalau bagi perusahaan ya kayak operator itu kan data customer-nya atau bank gitu, data customer itu adalah crown jewel-nya, itu yang paling berharga ya. Data mahasiswa itu menurut saya sesuatu yang berharga gitu. Kalau kita tahu ada mahasiswa yang cerdas segala macam, bagus-bagus, kita berharap mahasiswa itu ada di kita karena nanti kita bisa jualan bahwa ini mahasiswa yang keren ini berasal dari kampus kami, dan nanti kalau sudah lulus pun dia akan memberikan kontribusi ke kampus itu. Jadi kalau keren-keren misalnya kayak Mas Latu ini itu direbut orang banyak. Kalau yang nakal-nakal kayak Mbak Dewi itu mungkin wah janganlah gitu ya. Punten nih joknya aja gitu ya. Tapi data mahasiswa itu merupakan data hal yang penting ya, jadi itu. Nah, berikutnya lagi data pribadi mahasiswa ini kalau dia bocor kemudian hari ini akan jadi masalah sebetulnya. Karena bukan saja tadi ya berharga, bocor keluar menjadi masalah, tapi juga sekolahan itu bisa dijadikan kasus. Apalagi aset? Aset penelitian, misalnya intellectual property, kampus menghasilkan paten segala macam. Sebelum itu dipatenkan, nah datanya hasil penelitian itu kan yang curi-curian kan selalu itu kan ya. Setelah nanti dipatenkan barulah kita bisa publish. Tapi data sebelumnya itu data yang sangat berharga. Kerjasama dengan pihak lain, sebagai contoh kalau di ITB ini kami punya kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, industri yang dia punya misalnya software libraries atau toolkit segala macam, yang itu harganya miliaran ya. Jadi kita harus menghargai tools itu yang ada di kampus. Nah kalau itu bocor ke pihak lain, maka license kami dicabut segala macam. Jadi itu kita punya yang harus kita lindungi. Nah yang terakhir juga yang biasanya sering itu adalah akses terhadap jurnal. Kampus-kampus itu biasanya kan langganan jurnal-jurnal ya yang harganya mahal-mahal gitu. Nah itu juga harus dilindungi supaya tidak di-abuse oleh pihak lain. Sudahlah banyak kasus cerita-cerita tentang abuse jurnal-jurnal ini gitu ya. Itu aset yang harus dilindungi. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi intinya adalah kita punya aset, identifikasi asetnya itu apa, nah baru itu kita lindungi. Oh iya ada satu lagi yang juga ada banyak yang komplain juga, misalnya kuliah-kuliah ya. Kuliah-kuliah dari dosen-dosennya itu juga ada yang ini Pak kita buatkan kuliah ini saya kembangkan bertahunan segala macam, yaitu kami pengen tetap kuliah itu tetap berada di kampus kami misalnya. Jadi banyak sekali aset digital dari kampus. Nah kalau itu punya masalah dengan security, bubar jalan lah ya. Baik, kalau gitu mungkin kita bisa di-share juga Pak Budi, insiden-insiden yang security yang pernah terjadi di kampus itu seperti apa aja sih Pak? Wah ini kalau insiden itu kita cerita buruknya ya, dirty laundry-nya. Saya cerita aja ya. Jadi ada satu mahasiswa saya, kebetulan mahasiswa saya kok kenapa ini jadi mahasiswa saya juga gitu ya. Dia mendownload jurnal. Jadi kebetulan kampus kami ITB itu langganan jurnal, dan dia pakai software tools untuk mendownload jurnal ini ribuan. Jadi ribuan jurnal. Saya nggak tahu maksudnya apa mau dijual atau apa ya. Tapi pada prinsipnya dia ngedownload itu ya, di-download macam-macam. Sehingga akibatnya kampus kami kena ban. Karena ternyata oleh si yang penjual, ini ada ribuan jurnal di-download di ITB. Jadi seluruh kampus tidak bisa akses kepada jurnal tersebut. Itu kasus yang sudah jadi gitu ya, yang sudah kejadian gitu. Itu kejadian. Terus ada lagi yang kedua, kejadian juga di tempat kami, kita mau ujian online. Ini dulu ya, mau ujian online, servernya down. Jadi kita mau ujian, server down. Itu mahasiswanya sorak, woi asik nggak ujian. Gitu ya. Ini Mas Latu nih ketawa ya. Jadi kejadian ya. Jadi gimana tuh? Ini kejadian benar dan kebetulan di kelas saya pula gitu. Dan kebetulan adminnya dari kelas saya. Terus dia bilang, wah ini servernya down. Terus dia bilang, sebentar Pak. Saya perbaiki dulu. Oh ya kamu lulus lah ya pokoknya. Kamu perbaiki sekarang ya. Jadi dia ngerjain gitu ya. Supaya mahasiswa lainnya bisa ikut ujian. Wah nih Pak, kurang nih Pak. Apa dulu waktu itu, MySQL-nya kurang atau apanya lah gitu ya di itu. Jadi server down kejadian itu. Nah itu karena kita kurang capacity planning ya. Jadi bukan ada yang nge-hacking, kurang capacity planning. Terus ada lagi yang terdengar di tempat lain tapi tidak di tempat kami, yaitu mahasiswa ngubah data nilai. Jadi misalnya Mbak Dewi transkripnya diubah mau A semua, diubah langsung A semua. Jadi itu terdengar kampus lain ya. Jadi ada kasus-kasus yang kayak gitu. Yang lain-lainnya belum dengar, tapi itu dulu lah ya contoh-contoh, itu kasus yang lucu-lucunya dan kejadian yang memang beneran kejadian kami alami.
Steven mungkin bisa berbagi nih tips and tricksnya untuk menjaga security di sistem Smart Campus agar dapat selalu diakses secara aman. Ya, nah ya gimana ya? Yang pertama tentu saja kita harus siap-siap ya dengan tadi ya awareness terhadap masalah security-nya tadi ya, awareness masalah security. 2, melakukannya secara profesional. Kebanyakan kampus biasanya nyerahin kepada mahasiswa ya. Tapi kalau mahasiswanya lagi mudik, wassalam, servernya nggak jalan, kampus mahasiswa lagi mudik. Nah, jadi memang ya kampus ini harus ini ya concern terhadap security-nya, reliability-nya, karena itu kalau saya sebut bread and butter-nya layanan kampus ya. Kalau dulu fisik ya mungkin nggak perlu ya ICT segala macam kita bisa ketemu. Kalau sekarang bayangin kalau nggak ada internet, nggak ada network, lantas mau kuliah apa gitu? Kampusnya nyediakan apa? Jadi nggak bisa sama sekali. Belum lagi nanti kalau masalah security, kalau datanya bocor, ada masalah duit yang harus keluar, kemudian nanti harus menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah finance ya, finansial harus keluar duit. Yang lebih repot kalau brand image-nya langsung jatuh. Jadi nanti brand image-nya orang-orang saya nggak mau kuliah di situ tuh, nggak benar itu ya, gitu kan malas ya. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau jadi kasus legal, bahwa nanti pihak sekolah harus bertanggung jawab kebocoran data pribadi mahasiswa, ada perdata. Ini undang-undang perlindungan data pribadi sedang dibahas ya. Jadi kalau misalnya ternyata jadi pidana, itu rektor bisa masuk penjara gara-gara kebocoran data. Jadi segitunya gitu. Jadi memang benar-benar harus siapkan. Kalau teknisnya nanti bisa dibahas sama teman-teman lah. Tapi saya cerita dari kacamata seorang pendidik itu kayak gitu, kampus kayak gitu. Terima kasih atas infonya Pak. Mungkin saya bisa beralih ke Pak Steven. Pak Steven mungkin bisa dibagi infonya, tips and tricksnya untuk menjaga security ini seperti apa sih Pak? Pak Steven, suaranya masih di mute, mungkin bisa di unmute dulu. Belum. Pak Steven kayaknya kena hack mahasiswa saya itu. Itu belum ada Pak Steven. Halo Pak Steven. Di mikrofon kanan atas biasanya Pak Steven. Beneran ini harus Mas Arif Latu harus kirim orang ke sana tuh. Katanya mahasiswa saya lagi di depan rumahnya tuh lagi, waduh lagi tar ya ini. Oke, mungkin kita sambil menunggu Pak Steven, mungkin saya bisa beralih dulu ke Pak Latu. Pak Latu, mungkin bisa di-share Pak, apa sih yang menjadi 3 hal utama yang perlu disiapkan oleh institusi pendidikan dalam rencana implementasi Smart Campus ini? Ya baik, makasih Mbak Dewi. Izin ya Pak Steven ya, dan Pak Budi. Jadi kalau tadi ditanyakan 3 hal utama yang perlu disiapkan oleh institusi pendidikan ketika mau implementasi Smart Campus gitu ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan dasar adalah seperti apa sih Smart Campus itu gitu ya, karena banyak sekali konsep yang bertebaran tentang Smart Campus. Kalau saya adalah seseorang yang menganut paham bahwa Smart Campus itu sebenarnya seperti Smart City gitu ya. Bagaimana teknologi bisa berperan penting dalam memudahkan semua sivitas yang ada di dalamnya beraktivitas gitu. Yang paling kelihatan adalah mungkin dari sisi mahasiswa dulu gitu ya, bagaimana ketika mahasiswa itu mau kuliah, kalau saat ini yang kejadian ya, kalau saya dulu kuliah di ITB, mau cari kuliah di GKU Barat ya Pak, wah itu luar biasa gitu. Ini ada di lantai 3, tapi lantai 3-nya yang sebelah mana, tangganya ada 9 gitu kan. Dan ini menjadi sangat rumit gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa diatasi kalau kita menggunakan sistem yang baik gitu. Kemudian juga bagaimana para mahasiswa ini akan sangat mudah untuk mencari literasi ketika diperlukan untuk membuat paper atau dan lain-lain gitu ya, atau tugas dari kampus dan lain-lain gitu. Bahkan sampai yang sifatnya ke remeh-temeh ya, mungkin kayak jajan atau parkir yang mungkin kita harus menyiapkan uang kecil gitu ya, tapi dengan adanya Smart Campus ini semuanya sekarang serba digital gitu. Nggak perlu lagi bawa dompet, tapi semua dengan bawa handphone, sehingga bisa menggunakan uang digital misalkan gitu ya, atau e-wallet. Lalu bagaimana dengan karyawan kampus misalkan? Itu juga sebenarnya banyak yang bisa diselesaikan dengan menggunakan Smart Campus. Contoh aja sih seperti
Misalkan bagaimana kampus-kampus ini dapat melakukan rekrutmen dosen gitu ya. Kemudian juga melakukan pembelian barang-barang, misalkan spidol dan lain-lain gitu ya. Itu semua kan membutuhkan sistem yang jelas sehingga nanti ketahuan secara stockingnya seperti apa gitu ya, status barang ini sudah berapa lama dan lain-lain gitu. Termasuk yang paling penting mungkin penggajiannya gitu ya. Dan ini memang beberapa kampus saya lihat sudah implementasi sistem ini atau yang biasa kita kenal dengan ERP ya kalau di corporate gitu ya, Enterprise Resource Planning. Nah ini menjadi sesuatu yang sekarang sedang tren di dunia kampus gitu ya, kampus-kampus itu sudah mulai mengimplementasikan ERP. Nah, lalu bagaimana sebenarnya apa yang harus disiapkan gitu? Yang paling penting memang selalu saya sampaikan di awal adalah infrastrukturnya. Karena tanpa ada infrastruktur yang reliable, itu sistem itu menjadi sesuatu yang hambar gitu ya. Sistemnya sudah canggih, sudah mahal, tapi ketika diakses misalkan servernya mati gitu ya, atau data centernya kebanjiran, itu menjadi sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kemudian juga kita harus perhatikan dari sisi security-nya, keamanannya. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan bahwa walaupun di kampus itu aset datanya itu tidak terlalu banyak ya Pak ya, data digitalnya, tapi sekali itu kebobolan gitu ya, maka yang menjadi pertaruhan adalah reputasinya. Mungkin nanti kalau berbicara security lebih dalam, Pak Steven mungkin bisa menyampaikan gitu ya. Kemudian setelah kita menyiapkan infrastrukturnya, baru kita siapkan dari sisi sistemnya, bagaimana Smart Campus ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, secara cepat, mau itu yang akses 1 orang, atau 10.000 orang secara bersamaan, misalkan ketika ada tes masuk gitu ya. Waktu itu mungkin kita pernah lihat di berita gitu, ketika satu kampus mengadakan ujian masuk, servernya down sehingga menjadi ditunda gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang perlu dipikirkan bagaimana menyiapkan sistem yang scalable tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari sisi konten. Nah ini yang sering dilupakan gitu ya. Jadi ketika berbicara Smart Campus kita hanya berbicara masalah teknologinya, baik itu dari sisi infrastruktur atau sistemnya gitu. Tapi ketika ngobrolin kontennya, pihak kampus ini suka lupa gitu bahwa sistem ketika diakses oleh mahasiswa itu yang diaksesnya adalah kontennya. Bagaimana sekarang kalau kita lihat ya, banyak penyedia-penyedia training atau online learning gitu ya, seperti Udemy, Coursera dan lain-lain, itu menyajikan konten yang sangat enak dilihat gitu ya, atau mudah untuk dipelajari. Dan ini menjadi satu bisnis sendiri juga buat mereka gitu ya. Bagaimana nantinya ketika ada kampus-kampus yang menerapkan Smart Campus, mereka akan diajak kolaborasi. Bisa nggak buatkan konten untuk kampus saya, sehingga mahasiswa ini menjadi lebih tertarik untuk mempelajari konten-konten yang ada di dalamnya gitu ya. Nah ini 3 hal yang perlu disiapkan. Tapi sebenarnya saya menyukai 3+1. 3+1 itu seperti apa maksudnya plus satunya gitu ya. Ketika ini semua sudah matang, jangan lupa dipikirkan dari sisi security lagi gitu ya. Kita harus menambal semua kemungkinan yang bisa bocor. Karena ketika kita sudah menyiapkan semuanya dengan baik, tapi security-nya tidak diperhatikan, satu hal saja kejadian, maka ini akan mengakibatkan reputasinya menurun gitu ya, kira-kira. Begitu Mbak Dewi? Terima kasih atas infonya Pak Riflatu. Mungkin saya bisa balik lagi ke Pak Steven ya Pak. Mungkin sudah mendengar ya Pak suaranya. Saya balik lagi Pak pertanyaannya. Suara saya kedengaran ya? Suara kedengaran Pak. Oke, good. Ya. Bagus. Oke. Pak Steven, mungkin saya bisa nanya kembali, bagaimana sih Pak tips and tricks-nya untuk menjaga security di sistem Smart Campus agar dapat selalu diakses lebih aman? Oke. Ya sorry ya sebelumnya tadi ada gangguan teknis nih, jadi saya baru bisa kedengaran suaranya ya. Jadi Pak menurut Steven, mungkin saya bisa potong sebentar, kameranya mungkin belum nyala ya Pak? Atau sudah nyala sih. Oh, udah, oke Pak, oke. Ya, jadi melanjutkan pertanyaan dari Bu Dewi, sebenarnya security itu bukan hanya sekedar produk ya,
Jadi boleh dibilang security ini sebuah proses. Jadi berkelanjutan dan terus-menerus gitu ya. Karena kita manusia ataupun dari sisi security selalu evolve, berkembang gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu produk untuk mengcover semuanya. Ya, untuk semuanya dihandle satu produk itu tidak mungkin. Jadi memang kita butuh sinergi dan proses yang berkesinambungan, terutama dari orang ya, dari people, dan tentunya dari prosesnya juga yang didukung oleh teknologi. Jadi sebenarnya security ini boleh dibilang integrasi beberapa poin-poin yang tadi saya sampaikan. Baik, terima kasih atas infonya Pak Steven. Mungkin saya bisa beralih lagi nih ke Pak Budi. Pak Budi, apa sih dampak yang bisa terjadi yang paling merugikan untuk universitas jika kita abai dalam implementasi security ini? Yang paling merugikan itu kalau sampai dituntut tadi itu. Nah, itu yang paling ngerikan itu ya. Udah ampun itu ya, kalau udah masalah hukum ya sudah lepas tangan gitu ya. Dia udah gimana lagi ya. Sebelum sampai ke sana ya itu makanya kita harus siap-siap masalah ini apa. Sudah siap-siap lah, jangan sampai lalai, abai gitu ya. Abai. Nah, itu yang ini lalai apa gitu. Jadi paling penting adalah itu ya tadi ya, tidak ada pembuktian bahwa kampus itu tidak lalai, tidak cuek ya, tidak abai gitu. Ya harus ada usaha ya, terus macam-macam ya. Jadi ini bisa macam-macam ya. Kalau yang paling gampang ya memang harus ada pengerahan sumber daya. Buktikan bahwa Anda tidak abai. Oh, berarti dia mungkin ini saya sudah menyiapkan SDM gitu ya, dan seterusnya gitu. Tapi dampaknya bisa apa ya, reputasi jatuh itu kan susah ngambilin memperbaiki reputasi yang udah dibangun tahunan gitu ya, tiba-tiba karena ada satu insiden aja bubar jalan semua. Jadi memang yang ini ya harus dipikirkan lah ya, security. Jangan biasanya kalau orang bilang udah ada, yang penting ada dulu lah, security gimana nanti lah, nggak boleh gitu. Betul. Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa beralih lagi ke Pak Steven. Pak Steven, kita bisa di-share Pak rekomendasi dari Pak Steven sendiri dari sisi aplikasi security-nya untuk kampus yang ingin mengimplementasikan smart campus seperti apa sih Pak? Iya, ketika kita ingin mengimplementasikan solusi security, sekiranya memang spesifik dari solusi itu, fokus area memang di sana gitu ya. Contoh misalkan smart campus ini mungkin kita rely on dengan web application, maka kita harusnya menginvest ataupun mengimplementasikannya solusinya yang berhubungan dengan web application, atau biasanya kita sebut dengan WAF gitu ya. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, kita fokusnya di area yang memang spesifik di situ, dan tentunya juga ada baiknya juga dari sisi aplikasinya juga dibenahin. Jadi nggak hanya kita mengandalkan suatu teknologi ya, ada baiknya juga dari sisi aplikasinya juga dibenahin sih. Oke, terima kasih. Nah, Pak, aku dengar nih, kita ada program free trial dari FF. Mungkin kita bisa di-share ke para peserta webinar pada siang hari ini. Gimana sih, Pak, cara dapetin free trial dari FF ini? Oke, ya sebenarnya thank you banget teman-teman Lintas Harta udah conduct webinar ini ya. Jadi sebenarnya kita ada satu free trial, namanya kita free programnya namanya Security Blind Spot Check. Jadi nanti di sana kita akan berikan report ya ke teman-teman universitas-universitas yang let's say punya aplikasi-aplikasi yang dipublish keluar gitu ya. Nanti kita akan berikan report-report kira-kira celah-celah mana yang bolong-bolong di mana aja, nanti kita bisa kasih report. Nah, untuk detailnya ada baiknya segera kontak teman-teman Lintas Harta gitu ya, PIC-nya nanti akan dibantu untuk kelanjutannya sih. Dan ini limited offering ya, ini limited ya, jadi cuma beberapa mungkin universitas saja ya, gitu. Terima kasih atas infonya Pak Steven. Kami mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab ya. Saya ingin mengingatkan kembali sambil menunggu pertanyaan yang diajukan, mohon Bapak Ibu hadirin peserta webinar sekalian untuk dapat mengisi kuesioner dengan link yang telah di-share di kolom chat. Mungkin kita sambil pilih-pilih dulu nih kayaknya Pak. Kayaknya kuesionernya yang susah kasih ke Mas Latu. Yang susah dikasih ke Mas Latu. Yang gampang kasih kita ke berdua Pak ya. Mungkin yang pertanyaan Pak, untuk pertanyaan ke Pak Budi. Nah, dalam masa pandemi ini, di mana dilakukan jaga jarak dan minimalisir pertemuan kampus yang dulunya banyak melakukan tatap muka secara offline, sekarang kan berubah ya Pak ya, menjadi online.
semisal registrasi mahasiswanya, pembelajarannya, ujiannya, serta perpustakaan secara online. Apa aja sih Pak kendala yang mungkin akan muncul Pak? Yang utama itu interaksi ya. Yang pertama interaksi. Kalau ngajar kan kita bisa lihat ya, mahasiswanya itu bingung atau mahasiswanya udah nggak perhatian gitu ya, apa mahasiswanya pingsan gitu atau terkapar gitu kan ya. Ini kuliahnya dosennya nggak membosankan kan nggak. Kalau sekarang nggak kelihatan, kelihatannya cuma ikon, gambar logonya dia, avatarnya aja ya, gambar kucing lah, gambar apalah gitu kan ya. Nah, ya itu yang susah bagi saya itu sih sebetulnya mendeteksi itu. Yang kedua tuh kalau disconnect. Belum lagi disconnect. Aduh, itu yang bikin kita kadang-kadang mumet ya. Memang kalau bagi saya reliability kalau pas ngajar ini penting. Utamanya sih itu sih ya. Kalau yang utamanya. Ada lagi yang hal-hal yang kecil, misalnya soal penamaan ya. Mahasiswa kalau dulu nama itu ngaco-ngaco kalau buat online itu. Ada yang pejuang cinta gitu ya. Nah, ini siapa mahasiswanya itu ya? Standarkan nama NIM segala macam yang kayak gitu yang kecil-kecil. Itu SOP itu nanti juga harus dibenahi untuk kuliah online. Tapi yang utama tadi ya hilangnya interaksi itu. Jadi saya ngajarnya nggak flow-nya nggak mudah. Yang kedua tadi kalau koneksi terputus. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan saja untuk Pak Budi dan Pak Steven nih, langsung dua nih. Jadi pertanyaannya dari Pak Mahesa, terkait solusi cyber security for kampus yang baik di masa pandemi seperti ini, adakah baseline atau standar yang bisa di-share dan harus diimplementasikan untuk internal kampus? Kemudian pertanyaan keduanya, dan bisa menggunakan tools apa saja untuk proteksi internal kampus? Mungkin bisa dari Pak Budi dulu kali. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara tentang standards ya, untuk security itu ada banyak. Tentu saja kalau kita kelasnya beda-beda. Ada kelas yang enterprise, kalau kita perusahaan yang levelnya gede, ya itu agak jauh beda. Militer juga ada berbeda gitu ya. Ada banyak standar-standarnya. Kalau kita cek di internet sendiri ada banyak standarnya. Tadi Pak Steven sudah cerita ya, ada masalah infrastructure, aplikasi, segala macam. Nah, cuma untuk membuatnya gampang, maka biasanya orang melihat common practice atau best practice. Lihat itu dulu gitu ya. Nah, barulah kita gunakan itu. Sebagai contoh, kalau untuk aplikasi web ada WASP gitu ya. Kalau aplikasi yang client server ada kita sebutnya 19 SYN software security. Kalau nanti ada macam-macam ya ada gitunya gitu. Jadi ada panduan-panduan yang bisa kita ikuti gitu ya. Nah, kalau untuk tools, nah saya kalau gitu tools mendingan Pak Steven aja ya, dia punya banyak tools gitu ya. Iya. Iya, kalau untuk tool sendiri ya banyak ya, boleh dibilang. Ya tadi yang seperti saya sampaikan, tergantung areanya mana yang mau di-secure. Tadi kalau saya bicara tentang solusi perlindungan aplikasi web, mungkin butuh WAF. Ataupun let's say butuh solusi pengamanan jaringan, ya butuh firewall. Ataupun let's say untuk pengamanan dari sisi desktop ataupun klien, mungkin butuh antivirus. Jadi boleh dibilang nggak ada satu solusi yang bisa mengamankan semuanya gitu ya. Butuh ekosistem, sebuah ekosistem yang membantu menciptakan rasa keamanan itu sendiri sih. Jadi nggak bisa, saya beli, contoh misalkan saya adopsi dengan F5 gitu kan ya, tapi bisa semuanya itu boleh dibilang mustahil, boleh dibilang, karena masing-masing solusi security punya fokusnya sendiri sih. Baik, terima kasih infonya Pak Steven sama Pak Budi. Mungkin saya nih pertanyaan berikutnya untuk Pak Arif Latu nih. Tantangan apa aja sih Pak yang perlu diantisipasi perguruan tinggi di masa depan terkait Smart Campus? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau berbicara tentang Smart Campus di masa depan gitu ya, tadi saya sampaikan di sesi pertama, saya suka menyebutnya dengan istilah Future Campus gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Indonesia atau di manapun gitu ya, itu bisa kuliah di universitas manapun tanpa terbatas oleh jarak dan waktu gitu ya. Dulu atau sampai sekarang ya, kita itu ketika ingin kuliah di universitas luar negeri itu terbatas di kendala di uang gitu ya, di dana. Dana ini terbagi dua, ada memang dana pendidikan dan kehidupan sehari-hari di sana, yang biasanya itu di cover melalui beasiswa. Ya.
Nah, dengan adanya Future Campus ini, ketika mahasiswa itu bisa kuliah dimanapun, ini tentang kehidupan kehidupan sehari-harinya yang tadinya menggunakan standar di luar negeri, misalkan di Inggris ya, yang jauh lebih tinggi daripada di Indonesia, ini menjadi hilang gitu ya, atau mungkin menjadi menggunakan standarnya Indonesia gitu, sehingga akan lebih banyak mahasiswa di Indonesia yang akan kuliah di kampus-kampus luar negeri, karena memang bukan rahasia lagi ya bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu lebih menyukai mahasiswa yang memiliki sertifikat di luar negeri ya, kelulusan dari luar negeri, sehingga ini menjadi suatu tantangan sendiri buat kampus-kampus di Indonesia, bagaimana mencegah agar mahasiswa-mahasiswa kita yang sangat potensial itu untuk tetap studi di sini gitu ya, studi di Indonesia gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan gitu ya? Saya tadi sudah menyampaikan sebenarnya di sesi kedua ya, yang paling penting memang sebenarnya dari sisi infrastruktur. Apakah itu dari sisi reliability-nya gitu ya, availability-nya, ataupun juga dari service availability-nya. Atau biasanya suka dikenal dengan RAS feature gitu ya. Dan juga tadi Pak Stephen menyampaikan dari sisi security gitu. Kemudian juga dari sisi konten, itu jangan lupa juga kampus-kampus di Indonesia diharapkan untuk fokus juga kepada konten, sehingga mahasiswa itu lebih tertarik gitu ya untuk belajar di salah satu kampus ini, karena memang kontennya berbobot dan juga menarik. Kira-kira seperti itu ya Mbak Dewi ya. Makasih atas jawabannya Pak Arif. Mungkin sebenarnya saya ingin mengingatkan untuk para peserta webinar kali ini, pada siang hari ini, jika yang tertarik itu free trial F5 Security Blind Spot Check, dapat mengisi kolom kuesioner yang sudah di-share di link chatnya ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Arif satu lagi nih. Bagaimana tahapan agar keamanan jaringan dan data di kampus menjadi lebih aman dan mudah? Oh baik, ini saya kalau salah nanti dijitak sama Pak Budi nih. Mudah-mudahan memuaskan jawaban Pak Budi ya Pak, gitu selaku praktisi 23 tahun ya Pak, dosen di information security gitu. Jadi memang tadi Pak Stephen juga menyampaikan, kita mau melihat kalau yang namanya security itu dari sisi apa. Kalau di sini ditanyakan keamanan jaringan gitu ya. Keamanan jaringan ini berarti akan dilihat pintu masuk ke satu kampus ini itu ada di mana saja gitu ya. Ketika mengimplementasikan suatu sistem yang baru, itu juga harus di-assess. Pintu mana yang boleh dibuka dan aksesnya yang boleh masuk ke sana juga siapa saja. Itu harus terdokumentasi dengan baik, dan juga operasionalnya juga harus dilindungi gitu ya. Jangan sampai kita punya prosedur yang sudah disusun dengan baik ya. Kemudian ketika proses implementasinya atau operasional, kegiatan operasionalnya itu main buka tutup aja sembarangan gitu. Itu bisa sangat mempengaruhi security di kampus gitu. Baik, kalau gitu ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Stephen ya. Pak Stephen, mungkin kita bisa diinform bagaimana sih kita untuk melindungi aplikasi kita yang udah ke-publish di internet secara mudah dan lebih cepat? Oh, oke. Ya, cara mudahnya dengan teknologi tentunya, dengan tools gitu ya. Kita mengenal solusi firewall, dan untuk solusi yang spesifik perlindungan aplikasi web, memang kita disebutnya dengan web application firewall gitu ya. Namun, setelah kita implementasikan web application firewall ini, kita juga perlu juga tuh regular ya, checking kira-kira dari sisi konfigurasinya sendiri apakah sudah terupdate gitu ya. Kan tentunya pasti ada pengembangan yang perlu kita implementasi sih. Jadi baik lagi yang seperti saya sampaikan di awal, ketika kita punya satu produk, kita tidak boleh stop sampai di sana. Kita harus terus menggali informasi lebih lanjut sih. Produk ini cuman boleh dibilang teknologi hanya membantu kita, tapi diri kita juga harus terus-menerus evolve juga. Atas jawabannya Mas Stephen, mungkin sebelum berakhir webinar kali ini, mungkin bisa disampaikan highlight atau kesimpulan dari sisi praktisi pendidikan, Pak Budi? Baik, jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita semakin bergantung kepada
ICT ya. Kalau dulu mungkin hanya dunia commerce yang sangat bergantung kepada ICT, dunia pendidikan masih belum, masih banyak datang kelas. Sekarang kita sudah hampir 100% bergantung kepada ICT karena masa pandemi ini ya kita bergantung pada ini. Nah, kalau masalahnya kita sudah bergantung, maka ketika terjadi masalah pada infrastruktur ICT, maka ini akan menjadi dampak besar karena perkuliahan, kegiatan kita, bisnis proses kita tidak bisa terjadi. Maka biasanya kita harus memastikan aspek keamanannya, aspek kinerjanya, performance-nya, aspek reliability-nya dari semua yang kita miliki ya, infrastructure, application, dan seterusnya gitu. Jadi lebih baik siap daripada nanti di tengah jalan ketika kita mulai deploy ternyata kita berantakan semua. Dan ini harus sekarang dengan sangat menyesal ya, terpaksa kita harus lakukan gitu. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Steven bisa disampaikan juga highlight kesimpulannya dari sisi teknologi, Pak. Oh iya, sebenarnya dari sisi teknologi ya, boleh dibilang kita pribadi mempunyai kebutuhan, tentunya juga dari sisi aplikasi. Jadi aplikasi yang kita harapkan sendiri saat ini udah boleh dibilang jadi suatu kebutuhan primary gitu ya, apalagi dengan adanya COVID-19 ini yang memtransform diri kita tuh semakin cepat untuk adopsi digital transformasi. Jadi ya boleh dibilang kita udah menuju era yang sebenarnya kita expect itu kejadiannya beberapa saat, tapi lebih cepat karena ada pandemi ini, gitu ya. Dan boleh bantu next? Oke, selanjutnya mungkin dari Pak Ariflan. Oke. Ya, jadi boleh dibilang consumer ini merasa aplikasi itu suatu hal yang penting. Kayak seperti saya, ketika saya ingin melakukan sesuatu, kita selalu mengandalkan aplikasi. Jadi experience aplikasi ini sangat penting. Dan tentunya salah satu yang kita harapkan ketika aplikasi ini kita akses adalah selalu available, juga performance-nya oke, dan juga tentunya aman. Itu sih dari saya sih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya untuk terakhir dari Pak Arif Latu, mungkin bisa disampaikan juga Pak highlight atau kesimpulannya dari si Smart Campus sendiri. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Kalau saya menyebutnya future is now gitu ya. Kalau melihat dari teks-teks di film box office gitu ya Pak Budi ya, Pak Steven. Future is now. Jadi bagaimana kita melihat transformasi digital di dunia pendidikan itu menjadi sangat cepat sekarang gitu ya. Yang mungkin kita baru bisa menikmati 5-10 tahun yang akan datang, ternyata sudah kita nikmati sekarang. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa dan dosen itu sudah terbiasa karena dipaksa ya, itu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online gitu. Pilihannya ada dua untuk kampus-kampus gitu ya, di Indonesia, terutama di Indonesia, menghadapi transformasi digital yang sangat cepat ini. Yang pertama adalah kampus melakukan transformasi, bagaimana mereka melakukan transformasi dari kampus yang sifatnya mungkin kalau kita boleh bilang analog gitu ya, itu menjadi kampus yang smart, sehingga menjadi kampus yang bersiap menghadapi future kampus gitu. Atau pilihan kedua adalah terdisrupsi gitu ya. Ketika dia diam saja, kampus ini diam saja, maka lambat laun akan terdisrupsi dengan kemajuan teknologi yang mungkin diimplementasi oleh kampus-kampus lain. Dan jangan lupakan masalah reputasi gitu ya. Ketika kita sudah menyiapkan semuanya, kita harus menjaga reputasi, terutama dari yang tadi Pak Budi sampaikan, yaitu dari sisi security gitu ya. Apakah nanti implementasinya sifatnya on-premises atau on-cloud, itu sesuatu yang sangat mudah untuk didiskusikan gitu ya. Kira-kira itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih untuk para narasumber kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari penjelasan ketiga narasumber kita, security ini sangat berperan penting, khususnya dalam institusi pendidikan pada era digital saat ini. Mungkin kita sekarang bisa lanjut ke sesi kuis, tapi sebelumnya jika para narasumber ada keperluan lain, dipersilakan untuk rilis, namun jika tidak ada keperluan lain dapat tetap bergabung untuk memantau kuis di sore ini. Mungkin buat para peserta webinar siang hari ini, sebelum jangan kemana-mana dulu karena kita ada kuis, saya mengingatkan kembali bahwa akan ada saldo OVO atau GoPay sebesar 300.000 untuk 5 orang pemenang yang berhasil menjawab kuis pada siang hari ini.
Mungkin dari tim bisa di-share link-nya. Sekalian sambil menunggu link dari tim kami, saya mengingatkan kembali untuk para peserta webinar yang ingin mendapatkan free trial, dapat mengisi link questionnaire yang sudah ada di kolom chat. Nah, ini udah ada linknya ya, para peserta tinggal diakses dan bisa langsung start. Bisa langsung dicoba ya para peserta webinar kita, tinggal diakses, langsung start, nanti udah ada pertanyaannya. Kita masih menunggu ya untuk para peserta webinar kita. Linknya diakses, ada saldo OVO atau GoPay sebesar 300.000 untuk 5 orang pemenang yang berhasil menjawab kuis pada siang hari ini. Kita mungkin masih menunggu ya untuk pada join. Saya ingatkan kembali akan ada saldo OVO atau GoPay sebesar 300.000 untuk 5 orang pemenang yang berhasil menjawab dengan benar dalam kuis ini. Jika udah ada yang bisa bergabung, linknya mungkin bisa klik start, nanti akan ada pertanyaan. Untuk kodenya sendiri, di linknya ada 7000, 0-nya 4 kali dan 4. Tujuh kosongnya 8 kali, 4 kali. 7000 7000804. Pak Budi, Pak Steven, Pak Riflato kalau mungkin mau join boleh ya Pak, tapi kalau menang ya nggak jadi gitu ya. Kalau menang nggak jadi. Mungkin ini kita sambil menunggu ya, udah ada 35 orang. Mungkin kita tunggu 2 menit lagi kali ya. Kalau saya menang jangan sampai ketinggalan ada. Kenapa Pak Budi? Kalau saya menang harus dikembaliin lagi ya Mbak ya? Iya betul banget Pak, betul banget. Untuk para peserta webinar Pak. Ada 300.000 untuk 5 orang pemenang ya Bapak Ibu para peserta webinar kita. Nah udah 38, 39, bentar lagi 40 nih. Wah ada 41. Dari tim apa kita mau mulai aja? Oke baik, kalau gitu udah ada 41 orang yang join, kita akan klik start dan kemudian para peserta webinar tinggal menjawab soal-soal yang akan muncul di layar masing-masing.
start. Nah, ayo Bapak Ibu segera dijawab. Pasti kalau udah dengerin dari tadi baik-baik langsung gampang. Nah, udah ada tuh, ada Bu Yesi, disusul lagi Pak Ismail. Nah, ayo. Makanya saingan nih ya untuk dapat 300.000 untuk 5 orang pemenang. Pasti gampang-gampang kan jawabannya juga. Wah, saling kompetisi nih kayaknya ya untuk dapat 300.000. Itu tadi ada yang jawab cepat tapi salah semua. Cepat sih cepat tapi salah. Pertama nih Bapak Aris nih, kayak Bapak Aris sudah menjawab, disusul Bapak Rio. Ayo yang lain jangan mau kalah, tadi udah dapat 47 partisipan. Mendapatkan 300.000 untuk 5 orang pemenang. Disusul lagi nih Pak Hantari, ada lagi Pak Rio. Wah, Pak Rio nih dari tadi ya. Ada lagi Pak Asyif. Pak Hantari, wah saling naik turun ya. Pasti jawabannya gampang-gampang nih kayaknya ya. Ada Pak Nunu sekarang, Pak Asyif lagi. Ada Pak Rio lagi, Pak Raffi kembali. Pak Nunu. Nah, udah mulai nggak terlalu naik turun nih. Pak Raffi, Pak Nunu masih memegang di poin 1 dan 2. Ada Pak Rio kembali. Pak Nunu tetap yang pertama. Ini jangan-jangan Pak Budi Pak Steven ikutan juga ya, jangan Pak Nunu pasti. Jangan-jangan itu saya ya, menyarum ya. Nggak, nih tangannya diangkat nih, tuh. Bacanya Pak Arif Latu ini. Pak Budi pakai bot nih Pak Budi. Pakai bot, kayak AI. Pak Nunu masih peringkat pertama, Pak Rio peringkat kedua. Pak Rio naik lagi ke peringkat pertama. Wah, siapa nih 5 pemenang? Ini kayak kita ngeliatin game aja nih ya. Iya kayak seru ya Pak. Pak Asif pertama, ada Pak Hantari. Wah, nyari. Ayo, ada yang mau balap lagi Pak Asif nggak nih? Atau Pak Asif di peringkat pertama nih? Masih naik turun. Pak Asif tetap memegang peringkat pertama. Ada Pak Asif, Pak Hantari, Pak Rio, Pak Aris, Pak Nunu. Tetap ada Pak Nunu. Sebentar lagi berakhir ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuisnya kita stop ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa share untuk 5 pemenang biar para peserta webinar kita lihat. 3. Oh, ini peringkat 1, 2, 3 yang 2-nya lagi. Nah, ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan kita hubungi untuk para pemenang oleh tim kami ya. Selamat mendapatkan 300.000 untuk 5 orang pemenang. Baik, dengan berakhirnya webinar pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Budi, Pak Steven, Pak Arif Latu. Terima kasih banyak telah bergabung dalam lintas data webinar Smart Campus Merging Reliability and Security.
Saya ingatkan kembali juga untuk para peserta webinar yang ingin mendapatkan free trial dari Lintas Arta dapat mengisi link kuesioner via kolom chat. Kita tunggu untuk kuesionernya 5 menit lagi ya. Soalnya ini tadi sudah disampaikan juga dari Pak Stephen kalau free trial ini limited. Jadi khusus yang mengisi kuesioner bisa mendapatkan free trial ini. Jadi jangan lupa ya para peserta webinar yang ingin mendapatkan free trial dapat mengisi link yang sudah kami share via kolom chat. Nanti ada pilihannya jika ingin mendapatkan free trial dari Lintas Arta. Karena ini limited. Kapan lagi coba dapat free trial? Saya juga mau ya. Kami tunggu ya para peserta webinar. The situation. Opportunity to expand the hackers' economy. With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest in the latest innovation instead of security holistically. Therefore, Lintas Arta came up with the managed security services by offering the industry's leading tools, technology, and expertise to help you secure your information assets. Supported with our people, process, and technology. Our solution only costs you a fraction of what you will spend if you set up your own in-house security resources and IT department. With Lintas Arta Security Operations Center, you hold a single window into the entire security world. It is included in every managed security services that we offer. Lintas Arta Security works to prevent any breach from happening. It will detect and respond to any security breach possible. Why use Lintas Arta Managed Security Services? Our technology are from the leader Gartner Magic Quadrant. One-stop solution, low investment, security expert. The key benefits of Lintas Arta Security Services are our people. Dedicated 24/7 security professional, 24/7 infrastructure support personnel, Tier 1 help desk with security skill, multi-vendor devices supported by IT experts. Plus, our facilities are secure and certified SOC and data center facility. Also, ISO 27001 and PCI DSS certified data center. Lintas Arta, solution to match your vision. Lintas Arta Managed Security Services. Nowadays, having data is knowledge and knowledge is power. The situation is strongly being manipulated by the industrial hackers to monetize it by taking the data as their power and use it as an opportunity to expand the hackers' economy. With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest in the latest innovation instead of security holistically. Therefore, Lintas Arta came up with the managed security services by offering the industry's leading tools, technology, and expertise to help you secure your information assets. Supported with our people, process, and technology. Our solution only costs you a fraction of what you will spend if you set up your own in-house security resources and IT department. With Lintas Arta Security Operations Center, you hold a single window into the entire security world. It is included in every managed security services that we offer. Lintas Arta Security works to prevent any breach from happening. It will detect and respond to any security breach possible. Why use Lintas Arta Managed Security Services? Our technology are from the leader Gartner Magic Quadrant. One-stop solution, low investment, security expert.
The key benefits of Lintasarta Security Services are our people. Dedicated 24/7 security professional, 24/7 infrastructure support personnel, Tier 1 help desk with security skill, multi-vendor devices supported by IT experts. Plus, our facilities are secure and certified SOC and data center facility. Also, ISO 27001 and PCI DSS certified data center. Lintasarta, solution to match your vision. Lintasarta Managed Security Service. Dengan berakhirnya webinar pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih pada para narasumber dan juga para peserta Bapak Ibu hadirin di webinar pada siang hari ini. Saya Dewi Alianingsi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih.